Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya dan di video hari ini kita akan ngebahas sebuah kasus tentang cinta segitiga yang sebenarnya nggak pernah ada cinta segitiga di situ. Jadi bakalan ada cewek toksik, kayak manipulatif yang dia ini bakal ngelakuin apapun untuk dapetin apa yang dia mau. Dan di kasus hari ini bakalan ada 3 nama. Yang pertama adalah Dave Krupa, kemudian Shanna Elizabeth Gollier, dan Carrie Farver. Dan kita akan mulai dari profilnya Dave dulu. Dave Krupa adalah seorang mekanik berusia 35 tahun yang tinggal di Omaha, Nebraska. Sekitar tahun 2010, Dave pacaran sama seorang cewek namanya adalah Amy Flora, dan dari hubungan tersebut mereka punya 2 orang anak bersama. Tahun 2012, setelah 12 tahun bersama, mereka memutuskan untuk berpisah. Alasan mereka pisah karena Amy udah pengen punya hubungan yang lebih serius lagi. Amy ini pengen banget nikah, sementara Dave dia belum siap untuk memiliki keluarga, dia belum siap untuk berumah tangga. Nah, setelah pisah, mereka kemudian sepakat untuk tetap membesarkan 2 anak mereka bersama. Makanya, Dave ini kan kemudian keluar dari rumah yang sebelumnya. Nah, dia ini pindah ke apartemen yang jaraknya cuma 20 menit perjalanan dari rumah yang sebelumnya. Setelah putus dari Amy, Dave kan akhirnya ngerasain lagi gimana sih single itu. Enaknya, bebasnya, nggak diribetin sama ini itu, bisa pulang pergi sesukanya, bebas mau ngapain aja. Dan Dave kemudian kenalan sama banyak cewek lewat dating application. Dan dari dating application itu, kalau antara dia sama cewek yang dia kenal dari dating application itu memutuskan untuk ketemu, di hari pertama mereka ketemu, Dave bakalan bilang sama cewek-cewek itu kalau aku baru aja putus dari pacarku setelah kami bersama selama 12 tahun. Aku belum mau serius, aku cuma pengen seneng-seneng. Jadi kalau kamu berharap kita bakalan punya hubungan serius setelahnya, maaf, aku nggak bisa. Dan kalau seandainya cewek itu setuju untuk seneng-seneng, mereka bisa lanjut ke hal-hal yang mereka mau. Tapi kalau si cewek itu pengen hubungan yang serius, tentu aja setelahnya mereka nggak bakal ketemu lagi. Lewat aplikasi dating online itulah, Dave kemudian kenal sama seorang cewek namanya adalah Shanna Elizabeth Gollier atau yang biasa dipanggil Liz. Liz adalah single mom dengan 2 orang anak, dan Liz punya tempat usaha namanya adalah Liz Housekeeping. Secara pribadi, Liz suka banget selfie yang kemudian dia post di sosmednya, juga kadang dia kirim ke teman-temannya. Menurut Dave, Liz adalah cewek yang cantik dan baik. Dan seperti yang dia lakuin ke cewek-cewek lainnya, di pertemuan pertama mereka, Dave bakalan bilang sama Liz kalau aku baru aja putus dari pacarku setelah kami bersama selama 12 tahun, aku cuma pengen seneng-seneng. Dan di situ Liz bilang sama Dave kalau dia juga cuma pengen hubungan yang seneng-seneng aja, dia nggak mau hubungan yang serius. Setelah pertemuan pertama itu, mereka bakalan sering jalan bareng, tapi cuma sekedar kencan bermalam selesai, kencan bermalam selesai, kayak gitu sering banget. Dan meskipun Dave udah sering banget jalan sama Liz, tapi dia juga masih sering jalan sama cewek-cewek lain, dan Liz tahu, dan Liz bilangnya atau kelihatannya dia tuh nggak masalah sama sekali. Lagian di awal kan Dave udah bilang kalau dia emang nggak mau serius. Nah, tapi menurut temennya Liz, sebenarnya Liz ini pengen punya hubungan yang serius sama Dave. Jadi waktu itu dia cuma punya 2 pilihan. Yang pertama, dia bertahan dengan entah apapun namanya hubungannya dengan Dave saat ini dan nunggu sampai Dave sadar kalau hubungan mereka ini layak untuk diseriusin, atau dia pergi dari Dave dan cari cowok lain yang emang mau serius sama kayak dirinya. Dan Liz, dia pilih pilihan pertama. 6 bulan setelah Dave pisah sama Amy dan memulai hidup senang-senang, Dave kemudian ketemu sama seorang cewek namanya adalah Carrie Farver. Carrie datang ke tempat Dave kerja untuk benerin mobilnya yang rusak. Yang kebetulan Dave adalah orang yang menangani mobilnya Carrie. Dan waktu Dave ketemu sama Carrie, waktu dia lihat Carrie, dia ngerasain sesuatu yang beda, dan itu tuh udah kayak cinta pada pandangan pertama, katanya Dave. Dan ternyata Carrie juga ngalamin hal yang sama. Carrie juga ngerasain hal yang sama. Karena setelahnya, dia cerita sama temennya kalau aku ketemu sama seorang cowok di bengkel. Dia bukan tipeku, tapi aku ngerasain sesuatu yang beda sama dia. Carrie adalah seorang single mom dari seorang anak berusia 14 tahun dan namanya adalah Max. Ibu Carrie adalah Nancy dan ayahnya adalah Dennis. Hubungan antara Carrie sama ibunya deket banget. Karena walaupun mereka serumah, tapi mereka bakal teleponan tiap hari minimal 1 kali. Sedikit kisah hidup Carrie, di usia yang ke-22 tahun dia hamil,
tapi hubungannya sama pacarnya nggak terlalu baik. Karena itu mereka pisah dan Carrie kemudian lahirin dan rawat Max sendirian. Setelah Max lahir, pusat hidup Carrie adalah Max, selayaknya ibu-ibu normal lainnya. Dan Carrie yang dulunya adalah wanita bebas yang bakal lakuin apapun yang dia mau, yang punya mimpi dan keinginan untuk kuliah juga nikmatin masa mudanya, sekarang prioritasnya adalah Max dan bukan dirinya sendiri lagi. Menurut semua orang waktu itu, Carrie nggak punya masalah hidup apapun. Hidupnya bahagia dan nyaman-nyaman aja dengan Max. Sampai akhirnya, di akhir usia 20-an, entah gimana Carrie ngalamin depresi, dan setelah diperiksa, dokter kemudian menyatakan kalau Carrie menderita bipolar. Di awal masa-masa Carrie dinyatakan sebagai penderita bipolar, Carrie ini kayak menolak kenyataan. Dia nggak terima dirinya dibilang punya bipolar. Dan Carrie juga kemudian menolak untuk minum obat yang diresepkan sama dokter karena dia bilang obatnya tuh buat dirinya lemes dan mati rasa. Selama waktu itu, Carrie kemudian kurung dirinya di dalam kamar. Dia nggak mau ketemu sama siapapun. Dia tutup seluruh tubuhnya pakai selimut. Sampai di satu titik, Carrie sadar kalau dia harus baik-baik aja, kalau dirinya nggak boleh begini terus-terusan demi Max. Akhirnya, dengan kesadarannya sendiri, Carrie pergi ke terapis dan dia juga mulai minum obatnya secara teratur. Kemudian di tahun 2012, itu tuh udah kayak tahun terbaiknya Carrie, karena di tahun itu Max udah masuk SMA, dia juga mulai senang-senang sama temennya, ikut aktivitas ini itu, dan dirinya juga kemudian mulai kerja di bidang yang dia sukai, yaitu sebagai computer programmer. Dan di tahun itu dia juga dapat bonus kenal sama Dave. Balik ke kisahnya Dave sama Carrie, setelah pertemuan pertama mereka di bengkel itu, si Dave ini kan penasaran sama Carrie. Nah, akhirnya dia cari namanya Carrie di dating application. Dapet tuh, seneng banget dia. Terus, abisnya gitu, Dave mulai kontak Carrie, dan Carrie ngebales, Carrie ngerespon. Akhirnya mereka mulai sering chattingan di situ, sampai akhirnya mereka putusin untuk ketemu. Di pertemuan pertama itu, Dave yang biasanya bilang sama cewek-cewek kalau aku udah bareng sama pacarku sebelumnya selama 12 tahun, aku nggak pengen hubungan serius, aku cuma pengen senang-senang. Ini Dave nggak ngomong kayak gitu, dia diem-diem aja. Sampai akhirnya setelah mereka selesai makan, Dave kemudian tawarin Carrie, kamu mau nggak bermalam di tempatku? Dan justru Carrie yang bilang sama Dave, kita jelasin di sini ya, kita clear-clearan aja ya, katanya si Carrie ini ke Dave. Aku belum pengen untuk punya hubungan serius, aku cuma pengen seneng-seneng, katanya si Carrie tuh kayak gitu. Dan walaupun Dave ini ngerasa beda sama Carrie, dia ngerasa lebih klik sama Carrie, tapi karena Carrie udah ngomong kayak gitu, ya udahlah, dia oke-oke aja, dia seneng-seneng aja. Setelahnya mereka bermalam di tempatnya Dave. Terus besok paginya, waktu Carrie mau pulang, dia papasan sama salah satu temen seneng-senengnya Dave, Liz Gollier. Jadi si Carrie ini keluar dari apartemennya Dave, dan Liz, dia mau masuk ke apartemennya Dave untuk ambil barangnya yang ketinggalan. Setelah kencan pertama itu, Dave sama Carrie mulai sering ketemuan, dan mereka yang awalnya sepakat cuma berhubungan untuk sekedar seneng-seneng, justru memulai hubungan secara kasual. Kemudian, dari tempat kerjanya, dia dapat proyek yang lokasinya ada di Omaha. Yang kebetulan, lokasi proyeknya itu deket banget sama lokasi apartemennya Dave. Bahkan, lokasi proyeknya ada di ujung gang tempat tinggalnya Dave. Dave kemudian bilang sama Carrie, kenapa kamu nggak tinggal di tempatku aja? Kan kalau dari rumahmu ke tempat proyekmu itu kan 1 jam perjalanan. Dan kamu kalau pulang malam banget. Daripada jauh-jauh kayak gitu, mending kamu tinggal sama aku aja, katanya Dave kayak gitu. Dan Carrie, dia kemudian bilang sama ibunya, bisa nggak aku titip Max? Karena kan si Carrie ini nggak mungkin ya bawa Max juga untuk tinggal bareng sama dirinya dan Dave. Hubungan mereka juga waktu itu kan masih baru banget. Akhirnya Carrie minta izin sama ibunya untuk tinggal sama Dave, dan dia titipin Max ke ibunya, dan ibunya bilang nggak apa-apa, nggak masalah. 13 November 2012, Dave sama Carrie udah tinggal bersama selama beberapa minggu. Dan hari itu mereka memulai paginya seperti biasa. Kemudian jam 6.30 pagi, sebelum pergi kerja, Dave cium keningnya Carrie yang masih sibuk sama laptopnya. Dan setelahnya, Dave pergi kerja, Carrie masih ada di apartemennya Dave. Nggak lama setelah sampai di tempat kerjanya, Dave dapat pesan dari Carrie yang isinya, pindah bareng yuk. Dan di situ Dave bingung karena sebelumnya mereka pernah ngobrolin tentang hal itu, dan keputusan finalnya adalah mereka ini baru kenal, mereka baru memulai hubungan, nggak mungkin salah satu dari mereka ikut salah satu yang lainnya dan kemudian tinggal bersama.
Dev kemudian balas pesannya Carrie itu dengan bilang kalau aku nggak bisa pindah bareng kamu. Dan Carrie ngebales lagi pesannya Dev itu dengan bilang kalau, oh oke, kalau gitu aku bakalan cari cowok lain, kamu udah ngancurin hidupku, aku nggak mau lihat kamu lagi, aku benci sama kamu. Dan selanjutnya Carrie kirim pesan-pesan kotor ke Dev, dan kayak Dev, ini orang apaan sih, kenapa jadi begini, kayaknya tadi baik-baik aja, tadi pagi tuh kayaknya nggak ada masalah sama sekali, kenapa tiba-tiba jadi begini, kayak gitu kan. Dan disitu Dev cuma mikir kalau mungkin aku terlalu cepet nganggep Carrie ini orang baik. Jadinya setelahnya Dev udah nggak mau lagi kenal sama Carrie, dan buat dia waktu itu apapun yang terjadi antara dirinya sama Carrie udah selesai, dirinya udah nggak mau lagi berhubungan sama Carrie. Dan di 13 November 2012 itu Carrie bukan cuma bersikap aneh sama Dev, tapi juga sama keluarganya sendiri. Dia kirim pesan ke ibunya yang isinya, aku dapat kerjaan bagus di Kansas dan aku pindah sekarang. Ibunya yang ngerasa aneh, kenapa kok tiba-tiba pindah? Kenapa nggak bilang sebelumnya? Kenapa langsung pergi ke sana? Kenapa seenggaknya tuh nggak bilang gitu loh ke Max? Terus Max nih gimana? Masa iya ditinggal di sini sendirian gitu kan? Dan ibunya Carrie kemudian terus-terusan telepon Carrie, tapi nggak satu pun teleponnya yang diangkat. Ibunya Carrie, Nancy namanya, Nancy ini kemudian bilang sama Max kalau ibumu pindah tiba-tiba ke Kansas dan dia langsung pergi gitu aja gitu loh. Dan kayak Max, dia justru nanggepin kepindahan ibunya yang tanpa kabar itu dengan bilang kalau oh ya udah bagus deh, emang dari kemarin-kemarin kan mama cari tempat atau cari kerjaan di Kansas, dan kalau sekarang dia udah dapet ya udah beruntung banget, bersyukur banget. Max tanggapannya kayak begitu. Nancy yang masih ngerasa aneh karena tiba-tiba Carrie ini pindah dan dia juga yang nggak bisa dihubungin sama sekali, putusin kalau dia bakalan tanya semuanya sama Carrie di acara pernikahan saudaranya Carrie yang akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Dan Carrie di situ janji kalau dia bakalan datang dan dia juga yang bakalan jemput Max. Kebetulan Max bakalan jadi pengiring pengantin laki-laki untuk saudaranya Carrie. Dan di hari pernikahan saudaranya, Carrie nih nggak datang. Dan dia juga ditelepon sama seluruh keluarga, tapi nggak ada satupun telepon mereka yang diangkat sama Carrie. Akhirnya, keluarganya Carrie putusin untuk lapor ke polisi, dan di laporan mereka juga kasih keterangan kalau Carrie sedang dalam masa pengobatan untuk bipolar. Waktu polisi dapat keterangan kalau ternyata Carrie punya bipolar dan sedang dalam masa pengobatan, justru laporan mereka nggak ditanggepin serius. Polisi justru bilang sama keluarganya Carrie kalau biasanya penderita bipolar yang sedang dalam masa pengobatan ada kalanya mereka berhenti untuk meminum obatnya, dan itu kemudian membuat mereka bersikap aneh. Polisi juga kemudian nggak terlalu nanggepin serius tentang hilangnya Carrie karena menurut mereka Carrie nggak mungkin kenapa-kenapa, dia pasti menghilangkan dirinya sendiri atau dia pergi dengan keinginannya sendiri karena bipolarnya. Dan sekarang bakalan ada 2 laporan kepolisian tentang Carrie. Yang satu di kepolisian Iowa, yang lapor adalah ibunya tentang hilangnya Carrie. Dan yang kedua di kepolisian Omaha, yang lapor adalah Dev dan juga Liz Collier untuk tuduhan penguntitan. Setelah hari pertama Dev dimaki-maki sama Carrie karena dirinya nggak mau tinggal bareng sama Carrie di Kansas, Dev setiap harinya bakalan diteror sama Carrie. Dia diteror lewat chat yang isinya tuh semuanya makian untuk Dev. Dev coba untuk menghindar dari Carrie dengan ganti nomor, tapi anehnya Carrie selalu bisa dapet nomor barunya. Bahkan lebih ngerinya, Carrie mulai stalking Dev. Jadi kalau misalkan Dev ada di suatu tempat, nah Carrie ini bakalan chat dengan bilang, kamu lagi ada di sini ya, kamu bareng sama ini ya. Dan bahkan waktu Carrie ada di apartemennya sendiri, si Carrie ini bakalan chat dia dengan bilang, kamu lagi pakai baju ini ya, kamu duduk di posisi ini ya, kamu makan ini ya, kayak gitu loh. Ngeri banget gak sih? Gilanya lagi, Carrie tuh bukan cuma teror Dev, tapi juga salah satu teman seneng-senengnya Dev, Liz. Cewek yang pernah papasan sama dia waktu dia keluar dari apartemennya Dev. Dan sama seperti apa yang dia lakuin ke Dev, Carrie teror Liz dengan kata-kata yang kotor, dan dia juga bilang kalau dirinya sama Dev putus karena Liz. Carrie juga bahkan mulai nuduh Liz sebagai simpenannya Dev, ancam bakal bunuh Liz kalau nggak mau ninggalin Dev, sampai ke kalimat mohon-mohon untuk ninggalin Dev karena dirinya lagi hamil anak Dev. Yang itu kemudian dibales sama Liz dengan bilang kalau aku emang suka sama Dev, tapi ini terlalu berlebihan. Kalau aku harus dapet teror dari kamu cuma karena Dev. Kalau kamu suka sama dia, ya kejarlah hatinya, bukan gangguin hidupnya.
Waktu Dev tahu kalau Carrie juga teror Liz, di situ Dev kaget banget karena gimana bisa Carrie dapet nomornya, bahkan emailnya Liz. Dan bahkan mereka cuma pernah papasan satu kali, itu pun dulu banget pas awal-awal mereka ketemu, pas mereka sepakat kalau hubungan mereka cuma sekedar seneng-seneng. Dan selama mereka berhubungan pun, Carrie nggak pernah sama sekali ngebahas Liz. Jadi gimana bisa dia kemudian teror Liz? Dan Dev, dia di situ kayak, oh mungkin karena Carrie adalah seorang komputer programmer, makanya dia bisa selalu dapat nomor baruku, juga dia bisa tahu nomor sama emailnya Liz. Terus, Dev ini kan pergi ke rumahnya Amy, mantannya, untuk kunjungin anak-anaknya. Dan di situ, HP-nya dia mulai full sama notifikasi pesan dari Carrie, yang si Carrie ini kemudian juga mulai maki-maki Amy dan sebut-sebut Amy dengan kata-kata yang kotor. 23 November 2012, setelah Carrie teror Dev sama Liz telepon Dev kalau rumahnya dicoret-coret sama seseorang yang kemungkinan adalah Carrie karena tulisan dari coretan di rumahnya adalah pelacurnya Dev. Selesai telepon Dev, Liz kemudian bikin laporan vandalisme ke polisi. Dan dia laporin Carrie sebagai orang yang terduga kuat adalah pelaku vandalisme di kediamannya. Waktu polisi datang ke rumahnya Liz dan periksa vandalisme yang terjadi, Liz mulai cerita sama polisi kalau selama beberapa waktu belakangan dirinya diteror lewat chat dan email sama Carrie Farver, mantan pacarnya Dev. Polisi kemudian tanya sama Liz, hubunganmu sama Dev apa? Dan di situ Liz bilang kalau dirinya pernah deket sama Dev sebelum Dev deket sama Carrie. Setelah tanya-tanya sama Liz, polisi datengin Dev, dan Dev kemudian juga cerita sama polisi kalau bukan cuma Liz yang diteror sama Carrie, tapi dirinya juga. Dan di situ Dev bilang kalau aku nih nggak ngerti kenapa Carrie bisa kayak gitu, padahal hubungan kita tuh masih baru banget. Dan terakhir kali kita ketemu juga dia baik-baik aja, nggak ngerti kenapa dia bisa jadi gila kayak gitu, katanya si Dev. Setelah bikin laporan ke polisi dan nggak terlalu ditanggepin dengan serius, selama waktu itu Carrie nih masih kirim pesan ke ibunya juga ke anaknya. Di satu waktu, Carrie bilang kalau dia udah siapin tempat di Kansas untuk Max, bahkan dirinya udah cari sekolah untuk Max. Tapi omongan itu sekedar omongan karena Carrie nggak pernah datang untuk jemput Max. Dan semua komunikasi di antara mereka sekedar lewat chat. Dan tiap kali chat mereka berakhir, itu tuh selalu diakhiri dengan keluarganya Carrie yang bilang ke Carrie, tolong angkat telepon kami, seenggaknya angkat telepon Max, kami mau denger suaramu. Kemudian Nancy, dia makin ngerasa kalau sesuatu yang buruk udah pasti terjadi sama Carrie dan yang kirim-kiriman pesan sama dirinya bukan Carrie. Karena Carrie nggak mungkin nggak datang untuk acara keluarga, kayak acara Thanksgiving, Natal, kemudian ulang tahunnya sendiri, bahkan ulang tahun Max, Carrie nggak datang. Yang paling parah, Carrie bahkan nggak datang ke pemakaman ayahnya sendiri. Sampai akhirnya, Nancy kirim pesan ke Carrie yang isinya, aku nggak tahu apakah kamu benar-benar anakku atau bukan, tapi kalau kamu emang anakku, kamu bakal biarin aku telepon kamu dan dengerin suaramu. Dan sama seperti sebelumnya, nggak ada sama sekali respon dari pesan Nancy yang seperti itu. Sebagai seorang ibu, pikirannya Nancy ini udah kemana-mana, dari yang paling positif sampai ke yang paling negatif. Dan gak lama setelah Dennis meninggal, dia datengin Nancy lewat mimpi. Di mimpinya, Dennis bilang sama Nancy kalau kamu gak perlu khawatirin Carrie lagi, dia udah baik-baik aja sama aku. Coba siapa yang gak khawatir. Ini nih si Carrie hilang, terus Dennis meninggal dan datang ke mimpinya kayak begitu, panik si Nancy. Januari 2013, 2 bulan setelah Dev diteror sama Carrie, suatu hari Dev ini pulang kerja dan dia nggak sengaja ngeliat mobilnya Carrie yang terparkir di pinggir jalan. Dev tentu aja hafal kalau itu adalah mobilnya Carrie karena sebelumnya pun dirinya pernah benerin itu mobil. Dev kemudian langsung lapor polisi dan bilang kalau mobil seorang cewek yang selalu teror aku selama 2 bulan ini terparkir di sini. Kalian bisa datang nggak dan sekalian cek apa mungkin Carrie juga ada di sekitar lokasi tempat mobilnya diparkirkan. Polisi yang datang kemudian langsung cek mobilnya Carrie dan ternyata mobil tersebut dalam keadaan kosong. Polisi juga kemudian langsung cek sekitar, mungkin aja mereka ketemu sama Carrie, tapi ternyata nggak ada tanda-tanda keberadaannya Carrie. Setelahnya polisi bawa mobil tersebut ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan sesuatu yang aneh muncul di situ. Karena waktu polisi cek, ternyata
di badan mobilnya Carrie ataupun di dalam mobilnya Carrie nggak ditemukan satu sidik jari pun. Jadi itu kayak mobil baru yang nggak pernah disentuh siapapun, atau kayak mobil yang benar-benar dibersihin. Tapi di dalam mobil itu juga kemudian polisi menemukan kotak peppermint. Yang waktu dicek ternyata di kotak tersebut ada satu sidik jari utuh. Polisi kemudian langsung cocokin apakah sidik jari itu adalah sidik jarinya Carrie, dan ternyata bukan. Polisi kemudian cocokin sidik jari itu dengan sidik jari yang ada di database FBI. Ternyata sidik jari itu nggak cocok sama semua data sidik jari yang dipunya sama FBI. Di sisi keluarganya Carrie, mereka nih hopeless banget. Mereka udah nggak tahu harus gimana. Karena mereka lapor polisi tapi tanggapannya begitu, dan mereka juga selalu telepon Carrie tapi nggak pernah diangkat. Sampai akhirnya Max kirim pesan ke Carrie lewat Facebook. Awalnya Max bilang hai, yang langsung dibalas dengan "Hi Lerman, apa kabar?" Dan setelahnya Max balas dengan, "Aku punya 3 pertanyaan. Siapa nama tengahku? Apa nama anjing pertama kita? Dan siapa nama sahabatku waktu masih kecil?" Dan 3 pertanyaannya Max itu nggak pernah sama sekali dijawab sama Carrie. Dan setelahnya juga Carrie nggak pernah balas pesan apapun lagi. Nggak lama setelahnya Carrie bikin status di Facebook yang intinya, "Aku udah cukup banyak kasih jawaban untuk ngebuktiin kalau aku emang aku. Kamu boleh percaya kalau aku anakmu, ibumu, saudaramu, temanmu. Tapi, kalau kamu nggak percaya, tinggalin aku sendiri. Aku selesai sama kalian. Aku pergi karena keinginanku sendiri, dan aku tersiksa dengan semua orang yang selalu ngatur tentang apa yang baik untukku. Aku nggak hilang, aku cuma nggak mau pulang untuk saat ini. Aku wanita dewasa dan aku berhak untuk pergi dari rumah kalau aku mau." Teror yang Carrie kasih ke Dave sama Liz lewat chat makin parah kata-katanya. Tapi karena semua itu cuma chat, cuma omong kosong, dan nggak pernah ada buktinya, Dave sama Liz kemudian nggak pernah tanggepin serius semua chat-chat itu lagi. Bahkan mereka sebut Carrie dengan sebutan Crazy Carrie. Karena teror dari Carrie, Dave sama Liz justru makin dekat, dan mereka yang sebelumnya cuma teman seneng-seneng, akhirnya sekarang mereka pacaran. Dan waktu Carrie tahu kalau Dave sama Liz ini pacaran, Carrie marah. Dan disitu dia mulai kirim pesan ke Liz yang isinya, "Kalau kamu nggak tinggalin Dave, aku bakalan sakitin kamu." Dan gitu juga ke Dave, dia bakal kirim pesan, "Kalau kamu nggak tinggalin Liz, aku bakalan bunuh dia." Dan itu tuh normal banget kalau misalkan Dave sama Liz lagi kencan, lagi nonton, lagi makan, terus tiba-tiba HP mereka dibom chat sama Carrie dengan kata-kata makian, dengan kata-kata yang nggak enak. Tanpa mengurangi rasa bersalahnya ke Liz, karena Liz ini kan diteror gara-gara dirinya. Di satu sisi, Dave ini juga kagum sama Liz karena Liz punya pilihan untuk pergi dari dirinya supaya bisa punya hidup yang tenang tanpa diganggu sama Carrie. Tapi Liz justru milih untuk tetap bertahan sama dirinya dan bahkan pacaran sama dirinya. Kemudian, waktu itu Dave yang udah nggak peduli lagi dengan semua pesan-pesannya Carrie, suatu hari Dave dapat email dari Carrie yang isinya adalah sebuah foto dan sebuah pesan. Fotonya nunjukin kalau Liz tangannya diikat, mulutnya dilakban, dan Liz ada di dalam bagasi mobil. Sementara pesannya isinya, "Cepet telepon Liz sekarang dan bilang sama Liz kalau Liz, kamu adalah pelacur. Kalau kamu nggak ngomong gitu, Liz bakalan aku bunuh." Panik dong si Dave ini. Akhirnya dia langsung telepon Liz yang diangkat. Waktu diangkat, Dave langsung tanya dong sama Liz, "Kamu baik-baik aja kan? Kamu nggak ada di bagasi mobil kan?" Dan di situ Liz jawab dengan ketawa dan dia bilang, "Ya enggak lah, ngapain?" kayak gitu. Dan setelahnya Dave benar-benar udah nggak pernah peduli lagi sama semua ancamannya Carrie. 9 bulan setelah Carrie teror Dave sama Liz, suatu hari Dave dapat telepon dari Liz yang bilang kalau rumahnya terbakar dan kemungkinan besar rumahnya dibakar sama Carrie. Dave kemudian langsung buru-buru datang ke rumahnya Liz yang di situ udah rame, udah banyak orang, udah ada pemadam kebakaran juga. Dan di situ rumahnya Liz benar-benar kebakar habis bis-bis. Bahkan hewan peliharaannya Liz, 2 anjing, seekor kucing, dan seekor ular meninggal karena kebakaran itu. Karena Liz bilang kalau rumahnya dibakar sama seseorang, waktu ditanya sama polisi, Liz kemudian bilang kalau kemungkinan besar yang bakar rumahku adalah Carrie, cewek yang sempat pacaran dengan Dave
selama beberapa waktu. Dev juga kemudian dimintai keterangan sama polisi, dan keterangannya dia sama kayak keterangannya Liz kalau Carrie udah teror dan ancam dirinya selama hampir setahun. Pernyataan mereka juga kemudian didukung dengan email dari Carrie untuk Dev yang menyatakan kalau dirinya lah yang udah bakar rumah Liz untuk membuktiin kalau semua ancaman dari dirinya memang benar-benar bakal dia lakuin. Masih belum sembuh syoknya Dev karena insiden kebakaran itu, 2 bulan setelahnya giliran dirinya yang dapat teror langsung dari Carrie. Di tempat kerjanya Dev, gedung tempatnya kerja dicoret-coret dengan tulisan Dev memukul wanita. Dan di situ Dev bener-bener nggak habis pikir karena oke lah kayak kamu ganggu aku sama cewek yang deket sama aku, tapi kamu ganggu tempat kerjaku itu tuh kayak bukan sesuatu yang harusnya kamu sentuh. Dan di situ Dev ini bener-bener udah mulai ketakutan, dia mulai panik, dia mulai takut, nggak bisa istirahat, nggak bisa santai, dia juga mulai parno kayak duh bentar lagi ada apa, bentar lagi dia mau ngapain, bentar lagi apa lagi kayak gitu. Dan saking takutnya Dev kemudian sampai beli pistol untuk jaga-jaga. Takutnya Carrie ngelakuin sesuatu yang fatal. 1 November 2013 adalah peringatan 1 tahun Dev sama Carrie pertama kali kencan. Dan di hari itu Carrie kirim pesan ke Dev yang isinya adalah sebuah foto dan juga sebuah pesan teks. Fotonya adalah gambar pisau dan pesan teksnya adalah untuk suamiku, aku ada di gedung tempat kamu tinggal. Horor nggak? Kemudian selama 1 tahun diteror sama Carrie, Dev sama Liz kan tambah deket sampai akhirnya mereka pacaran. Nah, tapi selama waktu itu mereka tuh nggak terlalu mulus juga hubungannya karena mereka sering banget putus nyambung. Dan entah waktu Dev masih pacaran sama Liz atau waktu mereka udah putus, Dev bakalan tetap berhubungan sama cewek-cewek lainnya lewat dating application. Dan di situ kayaknya si Dev ini emang bener-bener nggak pengen terikat sama siapapun, dia masih pengen bebas. Cuma waktu dia ketemu sama Carrie dia kelepasan, tapi endingnya malah kayak gitu. Dan cewek-cewek yang Dev kenal lewat dating application selama waktu dia diteror, nah cewek-cewek tersebut juga dapet teror dari Carrie. Si cewek-cewek ini nih bakal diancam kamu bakalan dibunuh, dan bahkan keluarga dari cewek-cewek ini juga bakalan dibunuh. Ancamannya tuh kayak gitu. Dan kok bisa gitu, katanya Dev nih, kok bisa si Carrie ini tahu aku deket sama siapa, aku ngapain aja, dia nih kok bisa tahu. Dan karena cewek-cewek itu diteror, ya udah mereka tuh nggak mau lagi berhubungan sama Dev. Dan di situ Dev ngerasa kayak aku bener-bener di penjara, aku nggak punya ruang gerak sama sekali. Januari 2014 temannya Dev, namanya Heather, seorang cewek, datang ke Omaha dan dia berkunjung ke apartemennya Dev. Dan di situ mereka mulai ngobrol, mereka mulai senang-senang, mereka mulai ketawa-ketawa, sampai akhirnya HP-nya Dev dibom chat sama Carrie, yang di situ si Carrie ini maki-maki cewek di sampingnya Dev yang nggak lain adalah Heather. Dan di situ Heather kayak kenapa sih, ada apa sih gitu kan. Dan akhirnya Dev cerita semuanya sama Heather. Dan pas mereka udah selesai cerita-cerita, mereka udah selesai ngobrol-ngobrol, itu kan udah malam. Akhirnya Heather tidur di tempatnya Dev, dan mereka tuh baru banget duduk di kasur, mereka baru banget matiin lampu. Tiba-tiba dari arah kamar mandinya Dev ada bunyi yang keras banget. Dan waktu Dev sama Heather pergi ke kamar mandinya Dev, di situ mereka udah lihat kaca kamar mandinya Dev yang hancur karena dilempar sama batu. Dan di situ Dev langsung ngeh kalau ini pasti kerjaannya Carrie. Dev kemudian langsung lapor polisi, dan di situ Heather dia juga mulai ngeh kalau apa yang Dev omongin sebelumnya emang bener-bener nyata. Selesai kasih keterangan ke polisi dan polisi udah pergi, Dev kemudian buru-buru tarik Heather ke dalam mobilnya, dan Heather tanya, kita mau kemana? Kita mau ke rumahnya Liz karena aku khawatir dia juga bakal diapa-apain sama Carrie. Sebelumnya Liz juga diteror sama kayak aku karena dia deket sama aku. Dan setelah sampai di rumahnya Liz, Dev di situ langsung tanya sama Liz, kamu nggak apa-apa? Apa kamu tadi juga diteror sama Carrie? Dan di situ Liz bilang, nggak, aku baik-baik aja. Setelahnya teror dari Carrie ngerembet ke satu cewek lagi, yaitu Amy Flora. Dan di situ Dev kayak, duh, abis aku. Amy bakalan marah besar karena keseret kayak gini gara-gara aku. Musim semi 2015, 2,5 tahun setelah Nancy bikin laporan tentang hilangnya Carrie di kepolisian Iowa, 2 detektif di kepolisian tersebut, yaitu Jim Doty dan Ryan Evis, mulai tertarik sama kasusnya Carrie. Di kepolisian Iowa sendiri, kasusnya Carrie nih lumayan terkenal karena gimana bisa seorang wanita yang punya keluarga yang sayang banget sama dia, seorang ibu yang punya
anak laki-laki yang juga sayang banget sama dia, seorang wanita yang punya kerjaan bagus, punya rumah bagus, tiba-tiba ngilang dan gak ada satu orang pun yang pernah lihat dia atau dengar suaranya lagi. Kemudian menurut Jim sama Ryan, banyak orang yang menderita bipolar, entah mereka lagi konsumsi obatnya atau enggak, entah mereka lagi dalam keadaan stabil atau enggak, tapi mereka nggak pernah menghilang begitu aja. Nggak pernah ada kejadian yang kamu hilang tanpa ada yang pernah lihat kamu, tanpa ada yang pernah dengar suaramu lagi, dan nggak mungkin kamu hilang atau pergi dengan kehendakmu sendiri kalau keadaannya begitu. Apalagi Carrie ada di titik terbaik hidupnya. Nggak mungkin kalau Carrie pergi dengan keinginannya sendiri, kata Jim sama Ryan. Mereka berdua kemudian buka lagi file kasus Carrie, selidikin ulang semuanya dari awal, tanpa ngelihat Carrie sebagai penderita bipolar, sesuatu yang nggak dilakuin sama penyelidik sebelumnya. Jim sama Ryan, mereka kemudian membagi tugas untuk cari Carrie dengan Jim cari Carrie dengan asumsi kalau Carrie udah meninggal, sementara Ryan dia cari Carrie dengan asumsi kalau Carrie masih hidup. Ryan kemudian pergi ke bank dan cari transaksi di rekeningnya Carrie. Tapi dia nggak menemukan transaksi apapun setelah Carrie dinyatakan menghilang. Dan gimana bisa kamu yang pergi untuk kerja di tempat yang kamu suka, tapi sejak hari itu nggak ada transaksi apapun di rekening bank kamu. Dan di hari yang udah ditentukan, Jim sama Ryan kemudian sama-sama kumpulin bukti mereka. Dan di situ mereka memutuskan kalau mereka nggak menemukan bukti apapun yang bisa mengatakan kalau Carrie masih hidup. Masalahnya, kalau Carrie udah meninggal, siapa yang selama ini teror Dave sama Liz dan siapa yang kirim pesan ke keluarganya? Jim sama Ryan kemudian mulai tarik benang merah kapan terakhir kali Carrie terlihat. Dan Carrie terakhir kali terlihat di apartemennya Dave. Jim sama Ryan kemudian pergi ke Omaha dan mereka datengin tempat Dave kerja. Mereka mulai tanya tentang pagi di mana Carrie terakhir kali terlihat, juga teror yang selama ini Dave terima. Waktu Dave bilang kalau Liz juga dapet teror yang sama kayak dirinya, Ryan sama Jim kayak, hah? Kok bisa? Padahal dari keterangannya Dave, mereka cuma sekali ketemu, itu pun cuma papasan yang bener-bener kayak, apa ya, kalau papasan gitu kan nggak lihat ya, cuma sebatas lihat, nggak ngobrol apapun. Terus gimana caranya dari situ, Carrie udah tahu semua hal tentang Liz, dari nomor telepon, bahkan sampai emailnya. Ya walaupun Carrie adalah komputer programmer, tapi itu kayak aneh aja gitu loh. Dan bahkan Dave sendiri ngerasa kalau ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang ganjel, ada sesuatu yang hilang di tengah, tapi Dave nggak tahu itu apa. Jim sama Ryan kemudian pergi ke kantor polisi Omaha dan mereka mulai cek semua laporan atas nama Carrie. Dan semua laporan itu pelapornya adalah Liz. Sampai di situ menurut mereka, Liz adalah orang yang cukup menarik. Dan nggak lama setelahnya, Dave kehilangan pistolnya. Pistol yang dia simpen untuk jaga-jaga kali aja Carrie ngelakuin sesuatu yang fatal, itu tuh hilang dan dia langsung lapor ke polisi. Di waktu yang hampir berdekatan, waktu Jim sama Ryan lagi ngebahas tentang kasusnya Carrie, mereka ngeliat Liz yang datang ke kantor polisi Iowa. Dan di situ Ryan yang penasaran, dia kemudian ngikutin Liz dan dia di situ lihat Liz yang lagi ngobrol sama seorang detektif. Ryan kemudian nguping dan dari apa yang dia dengar, Liz ngelapor tentang mantannya Dave yaitu Amy Flora, yang ternyata menurut Liz, Amy nyamar jadi Carrie untuk teror dirinya. Setelah Liz selesai bikin laporan dan kemudian dia pulang, Ryan cek berkas-berkas yang barusan Liz bikin. Dan 30 menit kemudian dia pergi ke rumahnya Liz. Waktu udah sampai di situ, Ryan kemudian bilang sama Liz, "Namaku adalah Ryan. Aku adalah polisi di tempat kamu barusan ngelapor tentang tindak kekerasan, pelecehan, dan stalker. Aku lagi nggak begitu banyak nanganin kasus besar, dan kalau kamu emang mau, aku bakal bantuin kamu dengan kasus kamu. Aku boleh masuk nggak dan kita bicara di dalam," katanya Ryan kayak gitu. Dan Liz mengizinkan Ryan masuk ke dalam rumahnya. Setelahnya mereka mulai ngobrol-ngobrol. Ryan kemudian langsung konfirmasi tentang tindakan kurang menyenangkan yang Liz ini alami, dan Liz langsung bilang, "Iya, aku diserang sama Carrie." Dan di situ Ryan pura-pura seolah-olah dia nih nggak pernah dengar nama Carrie. Liz kemudian bilang sama Ryan kalau Carrie adalah mantannya Dave. Dan Ryan kemudian tanya sama Liz, "Terus hubunganmu sekarang sama Dave apa?" Dan Liz bilang kalau mereka baru aja putus. Liz kemudian juga lanjut cerita kalau selama 3 tahun ini dirinya sama Dave selalu diteror lewat chat, lewat email, sama
Carrie. Tapi, katanya lagi, akhir-akhir ini aku ngerasa kalau sebenarnya yang neror aku bukan Carrie, tapi Amy Flora, mantan pacarnya Dev yang mereka udah bersama selama 12 tahun sebelum akhirnya putus. Dan Ryan dia lagi-lagi tanya, kenapa kamu bisa mikir kalau Amy yang ngelakuin itu bukannya Carrie? Karena menurut Liz, Carrie sama Dev kan hanya bersama selama beberapa minggu. Dan rasanya nggak mungkin kalau kamu cuma bersama sama seseorang selama beberapa minggu, tapi kamu bisa untuk neror orang itu juga pasangan barunya selama 3 tahun. Lebih masuk akal kalau Amy yang ngelakuin itu karena sebelumnya mereka udah pernah bersama selama 12 tahun. Yang kemungkinan Amy ini masih cinta sama Dev, tapi Dev udah nggak cinta lagi sama dia dan Dev punya kehidupan baru sama pacar barunya. Karena itu, Amy kemudian teror dirinya dan Dev. Ryan kemudian bilang sama Liz, aku boleh nggak pinjem HP kamu karena aku mau cek semua email dan semua chat yang neror kamu. Dan Liz dengan senang hati dia langsung kasih HP-nya. Ryan dibantu sama ahli digital forensik, namanya adalah Anthony Cava. Dan Anthony ini yang kemudian download semua data di HP-nya Liz. Dari pemeriksaan itu, Anthony kemudian bisa lihat semua foto, pesan, email, bahkan yang udah terhapus di HP-nya Liz. Dan disitulah dia kemudian temuin sesuatu yang besar dan menarik untuk Jim sama Ryan di kasusnya Carrie. Yang pertama, dari data di HP-nya Liz, Anthony temuin sebuah foto mobil yang waktu dia cek, ternyata foto mobil tersebut adalah foto mobilnya Carrie. Dan foto itu diambil pakai HP-nya Liz sebulan sebelum Dev temuin mobil Carrie di pinggir jalan. Yang artinya, Liz tahu mobilnya Carrie dan kenapa dia nggak laporin hal itu ke polisi, atau kenapa seenggaknya dia nggak kasih tahu Dev. Padahal waktu-waktu itu adalah waktu Carrie teror dia di awal-awal yang orang normal pasti bakal langsung laporin hal kayak begitu. Apalagi si Liz ini banyak laporin Carrie. Kenapa penemuan mobilnya Carrie nggak dia laporin? Yang kedua, Liz juga kemudian diketahui telepon ke nomornya Carrie pakai awalan bintang 67. Yang kalau kamu telepon seseorang dengan awalan bintang 67 di wilayah Carrie dan Liz tinggal, orang yang kamu telepon itu nggak bakalan tahu nomormu. Yang ketiga, email ancaman ke Dev yang dikirim bareng foto Liz dalam keadaan terikat di dalam bagasi, ternyata itu email dan foto berasal dari HP-nya Liz. Yang keempat, semua pesan teks, email, dan kontak lain yang Carrie lakuin untuk berhubungan sama keluarganya, Dev, bahkan Liz sendiri sejak akhir tahun 2012, alamat IP-nya berasal dari rumah Liz. Dan semua email itu, nomor kontaknya adalah nomor HP Liz. Yang kelima, kalian inget nggak tentang satu-satunya sidik jari yang ditemuin di dalam mobilnya Carrie? Sidik jari yang ada di kotak peppermint. Sidik jari itu waktu dicocokin dengan sidik jarinya Liz, hasilnya cocok. Yang keenam, Liz pakai aplikasi yang memungkinkan dia untuk ngejadwal pesan dan email yang bakal dia kirim ke Dev dan juga ke dirinya sendiri. Makanya nggak heran waktu Dev lagi berdua sama Liz, mereka sama-sama nggak pegang HP, pesan dari Liz yang pakai nama Carrie bisa nyampe. Dan sampai di situ udah jelas orang yang selama ini stalking Dev, kirim-kiriman pesan sama keluarganya Carrie atas nama Carrie adalah Liz. Dan udah dipastiin semua kejadian vandalisme, teror, bahkan kebakaran rumah yang terjadi sama Liz, pelakunya adalah Liz sendiri. Dapat semua info itu, Jim sama Ryan kemudian samperin Dev-nya waktu itu lagi ada di tempat kerjanya. Dan mereka langsung bilang sama Dev, Dev, sebenarnya yang teror kamu selama ini bukan Carrie, tapi Liz. Dan di situ Dev sama sekali nggak percaya, karena Liz juga korban. Bahkan katanya Dev, rumahnya Liz nih dibakar, rumahnya dicoret-coret, piaraannya sampai meninggal, anaknya juga dimaki-maki, dicat. Itu nggak mungkin Liz ngelakuin semua itu. Lagian, katanya Dev, waktu kita bareng dan kita sama-sama lagi nggak pegang HP, tiba-tiba banyak bom chat dari Carrie. Dan nggak mungkin dong Liz yang ngechat aku sama dirinya sendiri sementara dia nggak pegang HP. Dan disitulah Ryan sama Jim kemudian bilang sama Dev kalau Liz ini pakai aplikasi yang memungkinkan dia untuk ngejadwal pesan-pesan yang bakalan dia kirim. Tapi tetap di situ Dev sama sekali nggak percaya kalau selama ini Liz yang teror dirinya. Setelahnya, Jim sama Ryan pergi ke rumahnya Nancy, ibunya Carrie. Dan di situ, Jim sama Ryan kemudian bilang sama Nancy kalau kami percaya sama kamu, Carrie nggak mungkin hilang karena bipolar, Carrie nggak mungkin pergi karena keinginannya sendiri. Jim sama Ryan kemudian tanya sama Nancy, apa ada hal lain yang belum kamu bilang ke polisi, kali aja ada yang kelewat. Dan Nancy bilang kalau beberapa waktu setelah
Carrie menghilang dan gak bisa ditelepon, Carrie sempat kirim pesan ke dirinya yang menyatakan kalau karena Carrie kan udah pindah tempat tinggal. Carrie kemudian memutuskan untuk jual barang-barangnya. Dan di pesan itu dia bilang sama ibunya kalau bentar lagi bakalan ada cewek yang ambil barang-barangku dan cewek itulah yang beli barang-barangku. Carrie juga kemudian kirim foto cek yang jadi bukti jual beli barang-barangnya. Dan Jim sama Ryan kemudian tanya sama Nancy itu ceknya masih ada nggak? Dan untungnya Nancy masih simpen foto cek tersebut. Waktu Jim sama Ryan lihat ceknya, ternyata cek itu pembelinya atas nama Shanna Collier alias Liz Collier. Jadi dari situ bisa dipastikan kalau Liz adalah orang terakhir yang tahu keberadaannya Carrie. Liz adalah orang terakhir yang ngelihat Carrie hidup, dan kalau misalkan Carrie emang meninggal, Liz adalah tersangka utama dari meninggalnya Carrie. 5 Desember 2015 malam di Big Lake Park, Iowa, 6 hari setelah pistol Dave dicuri, Liz nelpon 911 karena kakinya ditembak sama seorang wanita. Waktu polisi sama medis datang, Liz udah ada di dekat mobilnya diparkir, dan waktu dia ditanya-tanya, dia bilang kalau malam itu dia jalan-jalan untuk jernihin pikirannya, dan waktu duduk di samping danau, seorang wanita dari arah belakangnya deketin dirinya, kemudian bilang, "Gimana kabarmu sama Dave?" Setelahnya, wanita tersebut nyuruh Liz berbaring di tanah dan langsung tembak kakinya. Waktu ditanya siapa yang tembak dirinya, Liz bilang dia nggak lihat karena terlalu gelap. Selama di rumah sakit, Liz ditanya lagi sama polisi tentang kemungkinan orang yang nembak dirinya. Dan Liz yang awalnya bilang kalau dia nggak tahu siapa yang tembak dirinya, tapi kemudian dia bilang kalau yang tembak dirinya kemungkinan besar adalah Amy Flora. Dan Ryan, sebanyak apapun Liz ngasih alibi, dirinya nih nggak percaya sama apapun omongannya Liz, tapi dia ikutin aja, dia iya-iyain aja semua omongannya Liz. Sementara polisi yang melakukan pemeriksaan di tempat Liz ditembak menyatakan kalau mereka nggak menemukan adanya tanda-tanda orang lain di tempat itu selain Liz. Dan polisi kemudian mikir kalau mungkin, maksudnya polisi yang tahu tentang kasusnya Liz, Dave, sama Carrie, di situ mereka mikir kalau mungkin Liz nembak dirinya sendiri untuk cari perhatiannya Dave, karena semua teror yang dirinya terima, yang Liz ini terima, dari pembakaran rumahnya, terus yang rumahnya dicoret-coret, yang ini, yang itu terjadi waktu dirinya sama Dave putus. Dan setelah dirinya dapat semua musibah itu, dirinya sama Dave balikan. Jadi kemungkinan besarnya Liz tembak dirinya sendiri karena dirinya pengen balikan lagi sama Dave. Dan waktu Dave dengar kalau Liz ditembak dan ternyata pistol yang dipakai untuk menembak juga peluru yang ada di paha Liz adalah miliknya, Dave akhirnya percaya dan yakin kalau yang stalking hidupnya selama hampir 3 tahun adalah Liz, bukan Carrie. Karena yang tahu tempat pistol itu disimpan cuma Liz, dan nggak mungkin Carrie yang sekedar stalking Dave dari luar tahu hal-hal pribadi sampai ke tempat dirinya simpan pistol. 14 Desember 2015, Liz dipanggil ke kantor polisi dan diwawancara untuk kejadian penembakan, dan yang interview dia adalah Jim. Sebenarnya hari itu dirinya bukan dipanggil untuk kasus penembakan, tapi dipanggil untuk cari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Carrie. Setelah basa-basi tanya tentang kasus penembakan, Jim kemudian bilang sama Liz, "Oke, jadi kan menurut kamu pelaku penembakanmu adalah Amy. Kami punya sesuatu yang menghubungkan antara kasus penembakan kamu dengan Carrie. Menurut kamu, apa mungkin Amy bisa melakukan hal serupa sama Carrie? Dan apa mungkin juga kalau selama ini Amy mampu untuk menyamar jadi Carrie untuk ngubungin keluarganya, juga kemudian untuk teror kamu dan Dave. Dan beberapa waktu lalu kamu juga bilang kan kalau sebenarnya yang neror kamu bukan Carrie, tapi Amy." Dan di situ Liz bilang kalau aku nggak terlalu kenal sama Carrie, tapi kalaupun ada orang yang bakal nyakitin dia, kemungkinan besarnya adalah Amy. Karena sebelumnya Amy sama Dave pacaran selama 12 tahun dan mungkin di situ Amy nggak terima kalau Dave udah move on dari dirinya. Makanya waktu Amy tahu kalau Dave pacaran sama Carrie, dia kemudian nyakitin Carrie, kata Liz kayak gitu. Jim kemudian juga bilang sama Liz, "Aku butuh bantuanmu. Kalau kamu punya pesan dari Amy yang ada hubungannya sama Carrie, tolong kasih tahu aku karena itu bakalan sangat membantu." Dan gak lama kemudian, beberapa hari kemudian, Liz
hubungin Jim dan bilang kalau dirinya punya pesan dari Amy yang isinya adalah ancaman dan pengakuan kalau emang Amy inilah yang tembak Liz. Jim sama Ryan yang baca email itu kemudian minta Liz untuk bisa nggak kamu bujuk atau dorong Amy untuk ngakuin tentang apa dia ada hubungannya dengan menghilangnya Carrie, karena makin banyak kasus yang keungkap makin cepat dan gampang buat kami untuk tangkap dia. Liz kemudian tanya sama mereka, jadi kalian mau aku balas-balasan chat sama Amy? Dan Jim bilang, itu terserah kamu. Kami nggak memaksa kalau kamu emang nggak mau untuk lakuin itu. Tapi kalau kamu mau, kami akan sangat terbantu dengan informasi yang kamu dapat dari Amy. Nggak lama setelahnya, Liz kabarin Jim bilang kalau Amy balas pesannya dan kasih tahu tentang apa yang dia lakuin ke Carrie. Inti pesannya, aku sama Carrie ketemuan di cafe. Waktu ketemu, dia nggak berhenti-berhenti ngomongin tentang Dave yang bakal jadi suaminya. Carrie coba serang aku, tapi aku serang balik dia pakai pisau. Aku tusuk dia sekitar 3-4 kali di dada dan perut, bawa dia keluar, dan kemudian bakar dia. Kemudian aku masukkan dia ke tempat sampah. Di titik itu, Jim sama Ryan terus dorong Liz ke titik terendahnya. Mereka kemudian menggunakan obsesi Liz ke Dave dengan minta Dave untuk tinggal bareng sama Amy seolah-olah Dave sama Amy balikan. Nggak lama setelahnya Jim ditelepon sama Liz sambil nangis. Di situ, Liz bilang ke Jim, di kasus ini, orang yang paling diuntungkan adalah Amy. Dia nembak seseorang, dia bunuh seseorang, tapi dia kemudian justru tinggal bareng lagi sama Dave, dan dia hidup dengan bebas. Kenapa kalian nggak penjarain dia? Padahal isi email itu udah jelas kalau Amy yang bunuh Carrie dan juga tembak dirinya. Dan Jim bilang, aku emang berencana untuk lakuin itu, tapi untuk nahan Amy terlalu sulit karena nggak ada tubuh korban, nggak ada alat pembunuhan, nggak ada TKP, karena itu sulit untuk kami nahan Amy. Kecuali kami punya informasi akurat dan penting yang bisa ngebuktiin kalau Carrie emang meninggal dan dibunuh. Beberapa hari kemudian Liz ngubungin Jim lagi dan dia kasih email dari Amy yang bilang kalau aku emang bunuh Carrie di mobilnya sendiri. Jim sama Ryan kemudian langsung periksa mobil Carrie yang waktu itu masih ditahan di kantor polisi. Jadi selama 3 tahun mobilnya Carrie belum dikembalikan karena masih ada yang aneh di situ, dan sebenarnya mobil itu udah diperiksa sebanyak 3 kali tapi polisi nggak menemukan apapun. Dan waktu Ryan sama Jim periksa ulang, karena mereka tahu apa yang sebelumnya nggak diketahui sama polisi, mereka langsung periksa area kursi kemudi sesuai dengan email yang ditunjukkan sama Liz. Dan benar aja, waktu mereka lepas kain penutup kursi, disitulah mereka temuin noda darah yang banyak. Waktu dicek ternyata noda darah itu adalah darahnya Carrie. Dan secara resmi, kasusnya Carrie dirubah dari yang sebelumnya adalah kasus orang hilang jadi kasus pembunuhan. Detektif di Omaha bagian cold case atau detektif khusus bagian kasus yang belum terpecahkan, yaitu Dave Snyder, kemudian bergabung untuk menyelesaikan kasusnya Carrie dengan Jim dan Ryan. 25 Februari 2016, Liz diminta untuk datang ke kepolisian Omaha untuk diinterview dengan alasan pelanggaran lalu lintas yang dia lakuin. Dan yang interview dia waktu itu adalah Dave Snyder. Di waktu yang sama, Jim sama Ryan pergi ke rumahnya Liz untuk geledah rumahnya Liz. Dan di rumahnya Liz, Jim sama Ryan kemudian temuin HP-nya Carrie, kamera, juga camcorder punyanya Carrie. Dan di kamera Carrie, ada video yang direkam 2 hari sebelum Carrie menghilang atau meninggal. Video itu nunjukin Carrie yang lagi curhat kalau seseorang baru aja coret-coret mobilnya, dan polisi yang lihat rekaman itu yakin kalau orang yang coret-coret mobilnya adalah Liz. Balik ke Liz yang diinterogasi di kepolisian Omaha, setelah Dave sekedar tanya basa-basi tentang pelanggaran lalu lintas, mulailah dia dengan pertanyaan yang sebenarnya tentang Carrie. Dave bilang, sebenarnya kamu diminta datang ke sini hari ini karena kami punya banyak pertanyaan yang harus kamu jawab tentang Carrie Farver. Yang pertama, HP-nya Carrie ada di rumahmu sejak dia menghilang, dan aku mau kamu jelasin sama aku tentang itu. Dan Liz jawab, dia nggak pernah ada di rumahku. Yang kedua, sidik jari kamu ada di dalam mobilnya Carrie. Jadi kami perlu tahu gimana bisa sidik jarimu ada di sana. Dan gimana pun Dave dorong Liz untuk ngaku, Liz bertahan dengan bilang kalau dia nggak pernah ada di sekitar mobilnya Carrie dan dia bahkan juga nggak tahu sama mobilnya Carrie. Kemudian yang ketiga, selama bertahun-tahun, seseorang mengirim email dan pesan atas nama Carrie. Dan alamat IP dari semua email juga pesan yang mengatasnamakan Carrie berasal dari alamat IP rumahmu. Juga nomor yang ada di email-email itu adalah nomormu. Liz kemudian bilang kalau aku bahkan nggak punya jaringan internet di rumahku.
Selanjutnya Dev bilang sama Liz, sekarang kamu pilih, apa kamu bakal duduk di kursi itu dengan penuh rasa penyesalan dan mengakui apapun yang kamu lakukan ke Carrie, atau kamu bakalan duduk di kursi itu sebagai pembunuh berdarah dingin. Keluarganya Carrie udah nunggu selama 4 tahun untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Carrie dan mereka berhak tahu. Lebih lanjut, Dev juga kemudian bilang sama Liz, selain kamu yang kirim pesan teror ke Dev dan juga kirim pesan ke keluarganya Carrie, aku tahu kalau kamu adalah orang yang tembak dirimu sendiri, kamu adalah orang yang bakar rumahmu sendiri, dan kamu adalah orang yang melakukan vandalisme di kediamanmu juga di kantornya Dev. Tapi di situ Liz tetap kekeh bilang kalau dirinya sama sekali nggak ada hubungannya dengan semua itu dan dirinya bukan orang yang dituduhkan sama Dev. Tapi kemudian Liz diperiksa untuk kasus pembunuhan Carrie dan selanjutnya dia ditahan dan dituntut dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa yang tanganin kasus ini bilang kalau sebenarnya sulit banget untuk membuktiin kalau Carrie udah meninggal dan dia juga udah terbunuh. Karena yang pertama, nggak ada tubuh korban, nggak ada senjata pembunuhan, dan nggak ada TKP. Walaupun Liz sempat nulis di emailnya kalau kronologi pembunuhannya Carrie adalah seperti ini, tapi karena Liz nggak pernah mengakui kalau dirinya adalah pembunuhnya Carrie, sulit membuktikan kalau TKP pembunuhan emang ada di mobilnya Carrie. Jaksa itu juga bilang kalau sebenarnya kematian Carrie cuma sekedar asumsi karena nggak ada siapapun yang pernah lihat, ketemu, apalagi ngobrol sama Carrie. Dan Liz, dia juga dituduh karena selama bertahun-tahun dirinya pakai namanya Carrie untuk teror Dev, juga untuk hubungin keluarganya Carrie. Dan Liz juga dituduh karena dia punya barang-barangnya Carrie, dia tahu kalau di dalam mobilnya Carrie ada darah dan juga hal-hal lain yang sebelumnya kita udah bahas. Jaksa juga bilang kalau sebenarnya sulit banget untuk nyudutin Liz karena logikanya siapa sih yang bakal bakar rumahnya sendiri dan siapa juga yang bakalan tembak dirinya sendiri. Kemudian pengacaranya Liz adalah salah satu pengacara paling terkenal di Omaha, dan di situ dia ngerasa di atas angin, dia ngerasa kasusnya Liz ini gampang banget karena untuk kasus pembunuhan harusnya ada tubuh korban, kemudian ada senjata pembunuhan dan ada TKP. Nah ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi dia yakin kalau Liz pasti bakalan menang di pengadilan. Dan di waktu itu Jim sama Ryan kemudian temuin Dev Krupa lagi. Di situ mereka berdua bilang sama Dev, ada sesuatu yang kamu lewatin sebelumnya nggak? Mungkin aja kamu baru inget akhir-akhir ini. Dan Dev dia kemudian bilang sama mereka berdua kalau sebenarnya aku tuh punya tab yang udah lama nggak aku pakai. Dan gak tahu ya, mungkin ini bakalan berguna untuk kasus ini, tapi aku nggak tahu juga gitu, kata si Dev. Dan akhirnya mereka berdua putusin untuk pinjem tabnya Dev untuk diperiksa. Setelahnya mereka langsung kasih tab itu ke Anthony Cava. Dan setelah kasih tabnya ke Jim sama ke Ryan, Dev bilang sama dirinya sendiri, kok aku tiba-tiba ngomongin tab ya, dia bilang kayak gitu. Anthony kemudian langsung periksa tabnya Dev, dan di situ ternyata di dalamnya ada memory cardnya yang dalam keadaan kosong. Waktu Anthony periksa memory card itu, ternyata memory cardnya pernah ada di HP-nya Liz. Dan seperti yang dia lakuin sebelumnya, Anthony balikin semua file terhapus, yang ternyata itu tuh ada banyak banget foto-foto di situ. Dan Anthony mulai lihat satu-satu foto yang sebelumnya ada di memory card tersebut. Sampai akhirnya waktu dia ngecek, dia temuin satu foto yang nunjukin kaki manusia dalam keadaan membusuk. Dan pembusukan itu terjadi karena pemilik kaki tersebut udah dalam keadaan meninggal. Anthony kemudian cari fotonya Carrie, dia mulai periksa semua foto-fotonya Carrie lagi dan cocokin apakah kaki tersebut adalah kakinya Carrie, yang ternyata di foto kaki yang ditemukan dalam keadaan membusuk itu ada sebuah tato. Dan ternyata Carrie ini juga punya tato di kakinya yang waktu dicocokin tatonya sama dan udah dipastikan itu adalah kakinya Carrie. Mei 2017, persidangan Liz atas pembunuhan Carrie dimulai. Jaksa maju dengan semua bukti yang dia punya, foto kaki Carrie, cek pembelian, bukti dari bank yang sama sekali nggak ada transaksi apapun sejak akhir tahun 2012, email juga pesan atas nama Carrie yang berasal dari alamat IP Liz, juga semua email palsu atas nama Carrie yang semuanya berhubungan dengan nomor HP Liz dan alamat rumahnya. Sementara pengacaranya Liz, dia maju dengan kenyataan tentang
Liz nggak pernah mengakui udah bunuh Carrie, dan kalau Carrie emang udah meninggal, nggak ada penemuan tubuh Carrie, nggak ada alat pembunuhan, nggak diketahui TKP-nya di mana, dan nggak ada saksi mata untuk kasus ini. Pada akhirnya, hakim kemudian memutus Liz Gollier bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Carrie, dan dia mendapat hukuman penjara seumur hidup. Tapi Liz, meskipun dia udah dijatuhi hukuman, dia tetap kekeh bilang kalau dirinya nggak bersalah, dan dia kemudian juga tulis sebuah surat kalau dia nggak akan menyerah untuk memperjuangkan apa yang dia percaya, dan dia bukan pembunuhnya Carrie. Kemudian untuk tubuhnya Carrie itu tuh nggak ditemuin, karena si Liz ini juga kan nggak ngaku kalau dia adalah pembunuhnya Carrie, jadi nggak ketahuan kalau emang dibakar, dibakarnya di mana, kalau emang dibuang, dibuangnya tuh di mana, itu tuh nggak ketahuan. Dan itu kasihan banget sama orang tuanya, sama anaknya juga, karena semua orang layak dimakamkan dengan layak. Semua orang pantas dimakamkan dengan layak, kayak gitu. Jadi gitu untuk kasus hari ini. Panjang ya guys ya. Kita ketemu di video-video lainnya. Bye.